Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ilhamdi dengan NIM 05543063 PBJJ UT Pekanbaru dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya telah mengerjakan tugas 1 Pancasila dengan bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Yaitu yang pertama, sejarah Pancasila mengajarkan generasi muda untuk mencintai bangsa, menjunjung nilai moral, menghargai keberagaman, bersikap adil, dan mengutamakan persatuan. Nilai-nilai ini menjadi bekal untuk menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Yang pertama, perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Awal kemerdekaan reformasi, masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Yaitu 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan dalam pembukaan UUD 1945, Dasar Negara dan Ideologi Nasional. Fokus untuk mempertahankan kemerdekaan dan stabilitas pemerintahan. Masa Republik Indonesia Serikat 1949-1950. Indonesia berbentuk negara federal. Pancasila tetap menjadi dasar negara, menjadi pemersatu negara bagian. Dan juga demokrasi liberal 1950 sampai dengan 1959. Penerapan Pancasila melemah, kabinet sering berganti, dominasi kepentingan politik partai. Kemudian demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945. Interpretasi melalui konsep Nasakom, sentralistik dan politis. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Keempat, pedoman penghayatan dan pemahaman Pancasila. Pancasila sebagai ideologi tunggal, TAP MPR nomor 2 garis miring 1978. Stabilitas nasional namun membatasi kebebasan publik, kebebasan politik. Masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi mengembalikan Pancasila ke jati diri yang murni, tidak menggunakan lagi sebagai alat kekuasaan tunggal. Pembentukan BPIP Perpres 7 2018 relevan dengan isu modern, HAM, demokrasi, toleransi, digital society. Peristiwa penting, Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang fokus kajian perkembangan Pancasila. Latar belakang Dekret 5 Juli 1959. Sistem demokrasi liberal 1950-1959 tidak stabil. Kabinet sering berganti, 7 kabinet dalam 9 tahun. Konstituante gagal menetapkan dasar negara UUD baru. Perbedaan ideologi Pancasila atau Islam sebagai dasar negara. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 membubarkan Konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950, memberlakukan kembali UUD 1945, pembentukan MPRS dan DPAS. Dampak Dekret terhadap Pancasila, yaitu Pancasila ditegaskan kembali sebagai dasar negara. Awal periode demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden menjadi lebih besar, Pancasila digunakan sebagai alat integrasi politik. Makna historis yang terdapat di dekret tersebut menyelamatkan negara dari krisis politik, menguatkan kembali fondasi ideologi bangsa, menunjukkan peran Pancasila dari masa krisis, namun membuka jalan ke pemerintah sentralistik. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan, Dekret 5 Juli 1959 menjadi titik balik politik Indonesia, mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara melalui UUD 1945, menghasilkan stabilitas namun mengurangi demokrasi. Pelajaran Pancasila harus ditetapkan secara demokratis. Nilai Pancasila dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959. Refleksi penerapan Pancasila dalam peristiwa bersejarah. Nilai Persatuan Indonesia Sila ketiga. Dekret dikeluarkan untuk mencegah perpecahan bangsa, mengutamakan kepentingan persatuan NKRI di atas kepentingan golongan,
menyatukan bangsa dengan kembali ke Undang-Undang 1945 sebagai pedoman bersama. Nilai kerakyatan demokrasi atau sila keempat, mengembalikan sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah dan mufakat, menegaskan kembali peran lembaga negara seperti MPRS dan DPAS, upaya menata ulang kehidupan demokrasi sesuai nilai Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa sila ke-1. Pengembalian Pancasila sebagai dasar negara menegaskan nilai ketuhanan, menjaga moral dan spiritual dalam kehidupan bernegara, menghindari dominasi ideologi yang bertentangan dengan nilai ketuhanan. Nilai kemanusiaan adil dan beradab sila kedua, menjaga etika politik di tengah konflik ideologi antar partai, menghormati martabat bangsa melalui sistem yang lebih tertib, beradab, mengembalikan nilai moral dalam penyelenggaraan negara. Nilai keadilan sosial sila kelima, stabilitas pasca dekret menjadi dasar pemerataan pembangunan, menata sistem politik agar berpihak pada kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan negara lebih fokus kepada kemajuan dan keadilan sosial. Kesimpulan nilai Pancasila dalam peristiwa Dekret 1959, yaitu dekret mencerminkan upaya menjaga persatuan dan ketuhanan negara, mengembalikan landasan bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945, menjadi bukti bahwa Pancasila hadir sebagai solusi dalam krisis nasional. Refleksi pribadi tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959, pelajaran dan relevansi nilai Pancasila sebagai generasi muda. Pelajaran dari peristiwa Dekret 1959, Pancasila menjadi pedoman moral ketika bangsa menghadapi krisis. Persatuan dan kepentingan bangsa harus diutamakan. Keputusan kembali pada Undang-Undang 1945 menunjukkan pentingnya nilai dasar negara. Makna penting bagi diri saya yaitu perpecahan hanya melemahkan bangsa. Persatuan harus dijaga, musyawarah dan dialog lebih baik dibandingkan mempertahankan ego. Moral, kejujuran, dan etika merupakan fondasi sikap bernegara. Relevansi bagi generasi muda saat ini, menerapkan toleransi dalam keberagaman suku, budaya, dan agama, beretika dalam bermedia sosial dan menjauhi perundungan atau hoax, menghindari fanatisme politik, tetap objektif dan kritis, berpartisipasi membangun lingkungan sekolah atau komunitas. Kemudian contoh sikap penerapan nilai Pancasila yaitu menghargai pendapat teman meskipun berbeda, menyelesaikan masalah melalui diskusi dan musyawarah, menjunjung sikap paling menghormati dan menjaga persatuan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Penutup refleksi, itu Pancasila tidak hanya untuk dihafal, tetapi harus dihayati dan dipraktikkan. Generasi muda memiliki tanggung jawab menjaga nilai Pancasila. Pancasila menjadi kompas moral dalam menghadapi perubahan zaman. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mungkin saya mohon maaf. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.